Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini Ustadzah akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti pelajaran kelas 4 KD 3.13 tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh-solehah, sebelum kita masuk pada pembelajaran hari ini, Ustadzah akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Yang pertama, melalui video pembelajaran ini, Ustadzah harap kalian bisa memahami dan meneladani kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan baik. Yang kedua, melalui video pembelajaran ini Ustadzah harap kalian bisa menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan penuh percaya diri. Terlebih dahulu, Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan dari Rum bin Ishak. Jadi, Nabi Ayub alaihissalam merupakan salah satu cucu dari Nabi Ishak alaihissalam. Di sini Ustadzah akan menjelaskan silsilah Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak perhatikan bagian berikut ini ya. Di bagian atas ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai dua putra. Yang pertama Nabi Ishak alaihissalam dan yang kedua Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dikaruniai putra yang bernama Rum dan Rum dikaruniai putra yang bernama Nabi Ayub alaihissalam. Nah, dari silsilah ini anak-anak bisa mengetahui bahwa Nabi Ayub alaihissalam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui anaknya Nabi Ishak alaihissalam. Selanjutnya, ujian apakah yang diterima Nabi Ayub alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang kaya raya dan dermawan. Beliau selalu membantu orang-orang yang membutuhkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil semua harta kekayaan Nabi Ayub tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Yang kedua, Nabi Ayub adalah nabi yang memiliki hewan ternak yang banyak. Kemudian Allah menguji keimanan Nabi Ayub dengan melenyapkan semua binatang ternaknya tanpa sedikit pun yang tersisa. Dan yang ketiga, Nabi Ayub alaihissalam dikaruniai anak yang banyak. Kemudian Allah menguji keimanan Nabi Ayub dengan mengambil semua anak Nabi Ayub hingga Nabi Ayub tinggal bersama istrinya saja. Walau demikian, Nabi Ayub tetap semangat dan tidak putus asa. Bahkan beliau meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dengan tetap taat dan tekun beribadah kepada Allah. Di dalam hatinya tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Tahukah kalian, wahai anak-anakku, tidak hanya ini saja ujian yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam. Melalui perantara syaitan, Allah mengirimkan penyakit
kepada Nabi Ayub alaihissalam. Allah menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan penyakit kulit yang sangat luar biasa. Semua tubuh Nabi Ayub merasa gatal-gatal, bisulan, dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Akhirnya semakin hari semakin bertambah parah penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah dan mengadukan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa Nabi Ayub, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Nabi Ayub dengan mengembalikan semua yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, Allah mengembalikan harta kekayaan Nabi Ayub, dan yang kedua, Allah mengembalikan hewan ternak Nabi Ayub, dan yang ketiga, Allah mengembalikan anak-anak Nabi Ayub, dan yang terakhir, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam di sini, teladan apakah yang dapat kita ambil contoh? Yang pertama, jadilah orang yang dermawan. Dan yang kedua, jadilah orang yang taat dan tekun beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, jadilah orang yang sabar dalam menghadapi godaan. Nah, demikian anak-anak materi yang dapat Ustazah sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.